Jadi ngep kayak gitu guys. Halo, nanti akal namanya Felicia Bikrum Syahir, panggilannya Feisha. Ini umurnya baru 9 hari. Per hari ini lihat ini tidur guys. Ini tuh masih pagi karena dari tadi per jam 2, setengah 2 pagi sampai jam setengah 6 dia nggak tidur. Sekarang dia baru tidur. Udah ditutupin, mulutnya masih. Jadi inilah dia anak aku, baby Feisha-nya lagi tidur. Cek. Lagi bubu giginya guys. Aku bedongin terus kasihin dia selimut lagi biar nggak dingin. Jangan dari kepalanya. Jadi sekalian aku sekarang ngurusin si bayi setelah 9 hari kemarin lahirannya di rumah sakit swasta di tempat aku. Alhamdulillah kemarin normal juga. Ternyata banyak banget manfaat dari senam hamil. Terus kalau misalnya kita mau lahiran normal itu harus siap-siap buang nafas, jangan sampai enggak, karena kemarin sempat waktu mau lahiran anak pertama ya, aku belum ada pengalaman. Terus yang untuk yang pertama ini sakitnya menurutku luar biasa. Jadi kalau untuk diceritain, aku sebenarnya sering banget nangis waktu pas kontraksi si anak ini, terus sambil teriak-teriak kayak gitu. Ternyata pas dicek CTG atau detak jantungnya itu dari 150-an 140 jadi 75 turun. Nah dari sana aku langsung dikasih tuh sama si susternya di situ, langsung dikasih oksigen untuk bantuan pernapasan. Kasihan si babynya di dalam karena bentar lagi mau keluar juga. Dan aku pembukaan 1 itu dari jam setengah 3 pagi, terus jam 3 itu pembukaan 2, terus setengah 4 jam 4 itu aku langsung lompat ke pembukaan 6, terus jam setengah 5 itu udah pembukaan 8, terus jam 5 bukaan lagi sampai akhirnya dengan 1 kali ngeden itu si Felicia ini udah lahir alhamdulillah. Jadi dia tuh lahirnya jam 5.48 kurang lebih kayak gitu, udah lahir dan udah ada di pangkuan aku kayak gitu guys. Jadi untuk kalian semua yang mau lahirin normal jangan kayak aku teriak-teriak, itu memang gak bagus. Kasihan juga babynya yang ada di dalam perut kita yang lagi berjuang juga untuk keluar, nanti malah sejantungnya kayak turun kayak gitu. Oke. Halo anti uncle, ini namanya Felicia Bikrum Syahir yang artinya garis ceria dan murah hati. Nak, bangun. Ini aku kasih dia kayak gini. Jadi biar dia enggak, biar ini sendiri aku beli untuk kasurnya sendiri. Gini tuh tempatnya, jadi dia tuh nyaman banget menurutku. Ini tapi juga aku lepas nggak pasang lagi, dan dari pagi pas udah mandi udah aku pasang. Jadi ini rutinitas aku. Tadi pagi dia nggak mau tidur guys, nggak tahu kenapa. Tadi jam setengah 2 tapi diam aja nggak nangis dari jam setengah 2 sampai jam 6. Nah, aku ceritain tadi di awal. Nah sekarang dia tidurnya pulas banget. Dia sudah ngabisin susu berapa botol pagi tadi, kalau nggak salah sampai 2,5 botol habis. Ini anak perempuanku yang pertama.
mirip nggak dengan aku? Seperti itu cerita aku. Gimana cerita kalian tentang persaudaraan kalian? Nah, aku juga mau cerita. Aku tuh nginep di rumah sakit sekitar 2 hari kalau nggak salah kemarin, tanggal 29 hari Kamis itu pas tanggal merah, sekitar jam setengah 5 aku masuk ke rumah sakit. Itu karena udah kontraksi pakai aplikasi kayak gitu, udah sering banget diingetin atau diajukan atau disaranin untuk ke rumah sakit, tapi akunya belum mau. Nah terus akhirnya suamiku terus mamaku juga bilang lebih baik kita ke rumah sakit supaya ada tindakan kayak gitu. Jadi aku langsung lah sore itu juga berbenah meringkas semua pakaian yang sudah aku siapin. Yang aku video yang dibawa ini ada hospital bagnya aku sama hospital bagnya baby, udah aku bawa ke dalam mobil. Terus sudah dicek barang-barang dan segala dokumen yang mesti harus dibawa waktu untuk lahiran juga. Dan aku langsung meluncur ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit muncul, tiba di rumah sakit langsung masuk ke UGD kan kayak gitu. Jadi langsung ada tindakan, langsung dibawa ke ruang penanganan, langsung diinfus dulu. Terus udah diinfus, ternyata pas diinfus itu langsung diambil cek darah untuk tes rapid kayak gitu. Kita harus nunggu selama 1 jam kurang lebih untuk dapetin hasil si rapid test ini. Jadi tenang aja kalau misalkan kalian pakai BPJS itu ditanggung sama BP semua dan gratis kalau dari prosedurnya sih di rumah sakit di tempatku ini. Nah jadi juga kita tuh lebih aman kalau misalkan kita pakai si BPJS ini tuh semuanya ditanggung kayak gitu kan. Terus pas udah masuk dan sudah sekitar pukul jam setengah 6 lewat atau kayak gitu, hasil tes swabnya keluar, hasil tes rapidnya keluar, aku negatif kayak gitu. Jadi langsunglah dipindahin ke ruangan kayak gitu, ke ruangan tunggu untuk sebelum bersalin ya. Jadi ke ruangan untuk penanganan kayak rawat inap kayak gitu. Jadi pindah dulu ke situ. Terus kalau sudah pindah, aku diinduksi 2 kali nih. Katanya yang pertama itu kalau misalkan aku tanya sama susternya, ini untuk apa induksi itu dimasukin di bawah, bagian bawah. Nah itu tuh untuk, karena aku kan belum ada pembukaan, masih kuncup banget, masih gimana kayak gitu, di ujung itu belum ada pembukaan sama sekali dan belum ada tanda-tanda untuk melahirkan. Jadi itu dibantu supaya aku tuh prosesnya tuh cepat kayak gitu. Jadi diinduksi lah dari bawah, nggak disuntik melalui infus, enggak. Jadi aku langsung dari bawah dan itu melalui kayak obat pil kayak gitu dihancurin terus dimasukin. Terus reaksinya itu 15 menit kita nggak boleh pipis dulu. Terus selama 6 jam kita bakal ngerasain kontraksi sampai nantinya si lendir darah ini akan keluar. Dan ternyata aku nggak tahu juga kemarin kenapa jadi sampai jam 12 itu belum ada pembukaan sama sekali dan belum ada lendir darah juga, karena aku bolak-balik ke WC dan aku cek ternyata belum ada juga. Dan si ibu bidannya masuk ke kamarku udah mau cek, ternyata katanya belum ada. Kita tambahin untuk induksi yang kedua. Induksi yang pertama itu lumayan kontraksinya moms. Jadi menurut aku kurang beruntung karena aku nggak bisa dapat yang kesempatan kayak induksi cuma 1 kali langsung keluar flag atau langsung menandakan aku mau ngelahirin kayak gitu. Terus jam setengah satu malam itu aku langsung diinduksi yang kedua kalinya. Terus aku nunggu selama 20 menit, katanya nggak boleh untuk pipis dulu 20 menit guys, 20 menit moms, gimana rasanya. Nah, terus mulailah kontraksi yang gak beraturan banget, yang gak datangnya itu cepat banget. Dan aku tuh kayak duduk lagi karena merasa gak nyaman banget karena sakit banget menurutku. Terus pas tiba-tiba pas jam setengah 3 ketubanku tuh pecah dan aku terasa, dan itu sangat terdengar bunyinya dengan aku sendiri karena aku cuma berdua sama suamiku ya. Jadi aku bangunin dia, terus pas lihat semua air keluar dari bawah
aku ikutan panik dan dia juga mungkin panik, dan aku minta tolong sama dia panggilin ibu bidanya, dan ternyata pas dicek aku udah pembukaan 1 dan darahnya udah keluar kayak gitu. Nah terus pas udah kayak gitu aku langsung dipindahin ke ruangan isolasi untuk melahirkan kayak gitu, bukan isolasi, ruangan bersalin kayak gitu. Terus pas udah ke ruangan bersalin itu aku ternyata harus nunggu lagi karena pembukaan itu dari 1 sampai ke 10. Nah kata ibu bidannya ini kalau misalkan makin lama makin sakit, jadi harus buang nafas, atur nafas, jangan teriak-teriak, pokoknya ya buang nafas, buang nafas, tarik nafas, terus miring ke kiri aja. Nah udah sudah itu ya balik lagi ke cerita aku tadi yang sampai akhir anaknya aku lahir kayak gitu ceritanya guys. Nah sekian dulu cerita dari aku, see you in my next vlog, bye. Yeah, yeah.